Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reni Tiawana Warmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen dan manajer. Nah, baiklah kita langsung aja masuk ke slide pertama, yaitu tentang proses manajemen. Nah, di dalam proses manajemen ini ada beberapa cara bagaimana dia mencapai sebuah proses manajemen yang baik, yaitu dengan cara yang pertama adanya di dalam proses manajemen itu ada sumber daya yang diatur. Seperti apa contohnya? Yaitu ada sumber daya manusia, keuangan, bahan mentah, teknologi, dan informasi. Selanjutnya, sumber daya tersebut diatur dengan cara menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada planning, organizing, leading, dan controlling. Untuk apa sumber daya itu diatur? Untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, itu adalah bagaimana proses manajemen. Nah, kita ingat manajemen itu adalah mengatur dan mengelola. Nah, dia itu mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dengan cara fungsi-fungsi manajemen dan untuk akhirnya mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, kita bahas dulu fungsi-fungsi manajemen ini kan ada 4. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang pertama yaitu adalah planning atau bahasa Indonesianya yaitu perencanaan. Nah, perencanaan itu apa? Perencanaan itu bagaimana kita menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan dan bagaimana penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi di dalam mengatur atau mengolah suatu organisasi itu kita harus mempunyai suatu yang namanya tujuan di dalam suatu perencanaan. Nah, semua orang pasti memiliki tujuan. Nah, itu yang harus ditetapkan di dalam fungsi manajemen yang pertama. Selanjutnya setelah kita merencanakan dan menentukan tujuan, kita lanjut ke fungsi manajemen yang kedua, yaitu adanya pengorganisasian. Nah, apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian itu merupakan proses penentuan dan pengompokan pekerjaan. Nah, serta mengalokasikan sumber daya ke dalam departemen. Jadi, setelah kita menentukan tujuan dan rencana kita seperti apa, kita kelompokkan pekerjaannya itu. Siapa yang mengerjakan bagian sumber daya manusianya atau bagian sumber daya keuangannya. Nah, jadi di dalam tahap kedua inilah kita melakukan pengelompokan pekerjaan. Selanjutnya di dalam fungsi manajemen yang ketiga ada namanya leading atau kepemimpinan. Nah, sudah kita tentukan tujuan, kita punya kelompok pekerjaan, kita harus adanya yang mempengaruhi anggota organisasi agar mereka memberikan kontribusi. Jadi mengarahkan. Nah, jadi adanya seorang pemimpin yang mengarahkan untuk tujuan kelompok dan organisasi tersebut, bagaimana bisa berjalan dengan baik dan efektif dan efisien. Yang terakhir di dalam fungsi manajemen ini adalah controlling atau pengawasan. Jadi setelah kita adanya yang mengarahkan, selanjutnya kita adanya yang namanya mengawasin atau pengawasan. Yaitu tujuannya untuk apa adanya pengawasan ini? Untuk pengukuran dan pengkoreksian untuk kerja individu dan organisasi. Jadi bagaimanapun kita mengelola suatu organisasi, kita harus adanya pengawasan sehingga tujuan awal kita tadi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, manajer itu apa?
Siapa manajer itu? Manajer itu adalah orang yang memegang jabatan tertentu di dalam suatu organisasi dengan hak dan wewenang untuk mengambil dan mengolah keputusan, serta menjalankan seluruh tugas manajemen dengan mempergunakan semua unsur manajemen yang ada. Nah, itu adalah pengertian dari manajer. Jadi manajer itu orang yang memegang jabatan tertentu dan dia itu yang bisa mengambil dan mengolah suatu keputusan untuk menjalankan seluruh tugas manajemen dengan mempergunakan semua unsur manajemen yang ada. Nah, selain itu manajer juga mempunyai tugas yang pertama, manajer itu menanggung beban dan tanggung jawab. Jadi manajer itu tugasnya menanggung beban dan tanggung jawab. Semua yang ada dalam pekerjaan itu dia yang bertanggung jawab, dia yang bisa menyelesaikannya, mengambil keputusannya, dan lain-lain. Selanjutnya, manajer juga harus mampu menyeimbangkan antara sasaran, problema ataupun masalah dan kebutuhan yang ada dalam organisasi. Jadi tugasnya manajer juga bisa menyeimbangkan bagaimana masalah dan sasarannya. Nah, selanjutnya manajer juga harus menjadi seorang pemikir yang konsepsional. Nah, nanti kita bahas tentang keahlian-keahlian manajemen ini apa aja. Jadi, manajer itu harus mempunyai pemikiran yang konsepsional. Selanjutnya, manajer harus mampu bekerja sama atau bekerja melalui orang lain. Nah, kita sebagai seorang manajer nantinya kita harus mampu untuk bekerja sama. Jangan kita hanya cuma pengen bekerja sendiri. Jadi kita seorang manajer itu harus mampu untuk bekerja sama atau bekerja melalui orang lain. Nah, selanjutnya, manajer itu adalah seorang pengambil sebuah keputusan. Nah, jadi manajer lah yang berperan penting untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manajemen skill atau keahlian manajemen. Nah, keahlian manajemen ini ada 3, yaitu yang pertama adalah keahlian konseptual. Nah, yang harus dimiliki manajer tadi yaitu keahlian konsepsional atau konseptual ini bagaimana kemampuan kognitifnya untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan keterkaitan di antara bagian-bagiannya. Nah, jadi secara konseptual, secara konsep dia harus mempunyai kemampuan dan keahliannya. Nah, selanjutnya ada namanya keahlian manusia atau human skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, memahami, memotivasi orang lain sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Nah, jadi kita seorang manajemen yang baik itu kita harus mempunyai skill-skill human skill. Setiap orang harus memiliki human skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi sesama kita, kita harus saling memahami, sehingga apapun tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Nah, yang terakhir adalah namanya keahlian teknik atau technical skill. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk menggunakan metode-metode atau peralatan dan teknik-teknik dalam menjalankan suatu tugas. Nah, jadi di sini keahlian teknik itu bagaimana kita terjun langsung ke lapangan, jadi kita tahu teknik-tekniknya seperti apa, metode-metodenya bagaimana, cara-caranya bagaimana. Nah, jadi ini adalah keahlian manajemen atau keahlian-keahlian yang dimiliki seorang manajemen yang baik itu, yaitu yang pertama adanya keahlian konseptual, manusia, dan teknik. Nah, manajer diklasifikasikan menjadi 2, yaitu menurut tingkatannya. Yang pertama ada top manager, nah nanti kita bahas middle manager, lower manager. Terus menurut tanggung jawabnya dalam organisasi, manajer itu ada manajer umum dan manajer fungsional. Kita akan membahas dari tingkatan manajer terlebih dahulu. Tingkatan manajer tadi ada 3. Yang pertama ada top manager, middle, dan lower. Nah, ini adalah gambar piramid tingkatan manajer, di mana yang paling tinggi yaitu adalah top manager,
Kemudian ada namanya middle manager dan lower manager. Top manager itu apa? Yaitu yang berada pada puncak hierarki atau puncak tertinggi dan bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Siapa contohnya? Seperti presiden, direktur, ketua, atau kepala, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya middle manager. Apa itu middle manager? Yaitu manajer yang bertanggung jawab atas unit usaha dan departemen utama. Jadi dia merupakan bagian-bagian yang mengepalain bagian tersebut. Contohnya seperti kepala bagian, kepala divisi, dan sebagainya. Yang terakhir adanya lower manager. Apa itu lower manager? Yaitu yang secara langsung bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa. Contohnya mandor atau pengawas lapangan. Jadi dia yang tahu di bawah bagaimana di lapangannya. Nah, itu. Nah, ini adalah dari segi tingkatan manajer. Selanjutnya kita hubungkan antara manajemen skill tadi, yang 3 tadi ada conceptual skill, human skill, dan technical skill dengan manajemen level atau tingkatan manajer. Bagaimana hubungannya? Nah, berikut adalah gambarannya. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana kita menghubungkan antara manajemen skill dan manajemen level. Yang pertama di sini kita bisa mengartikan bagaimana seorang manajemen tingkat tinggi atau top manager itu memiliki conceptual skill yang lebih besar dibandingkan middle dan lower. Nah, selanjutnya dia memiliki human skill itu sama seperti lower, middle, dan top itu memiliki porsi atas keterampilan berhubungan dengan orang lain atau human skill itu sama. Tetapi di top manager ini technical skill-nya tidak terlalu banyak porsinya. Nah, ini yang membedakannya. Yang banyak porsinya di dalam technical skill ini adalah manager tingkat pertama atau lower manager. Nah, ini bacanya bagaimana lower manager itu harus tahu lebih ke arah tekniknya dibandingin konseptualnya. Nah, kalau manajer tingkat menengah, dia ini lebih besar dibandingkan pemikiran konseptualnya dibandingkan bagaimana lower manager. Tetapi technical skill-nya lebih besar dibandingkan top manager. Nah, kalau lower manager dia lebih ke arah technical skill-nya yang lebih besar dibandingkan konseptual skill. Nah, begitulah hubungan antara manajemen skill dan manajemen level, di mana manajer top itu memiliki konseptual yang lebih besar, sedangkan technical skill-nya sedikit. Kalau manajer tingkat menengah itu dia balance semuanya, seimbang. Dia juga memikirkan konseptual, human skill, dan technical skill. Nah, tapi kalau lower manager dia itu lebih ke arah lebih besar porsi tentang technical skill-nya dibandingkan konseptual skill-nya. Nah, begitulah hubungannya antara manajemen skill dan manajemen level. Yang terakhir kita akan membahas tentang manajer fungsional dan umum. Nah, apa itu manajer fungsional? Manajer fungsional itu mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, yaitu seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Itu merupakan manajer fungsional. Selanjutnya, manajer umum. Nah, kalau manajer umum ini mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Jadi intinya perbedaan antara manajer fungsional dan umum itu, kalau manajer fungsional itu dia membawai setiap bagian-bagiannya saja. Kalau manajer umum dia mengawasi dan bertanggung atas secara keseluruhan. Nah, itulah adalah perbedaan
antara manajer fungsional dan manajer umum. Jadi kesimpulannya, perkuliahan kita hari ini kita membahas bagaimana tentang proses manajemen itu, terus kita membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, jadi diharapkan mahasiswa sudah bisa memahami dan bisa menjelaskan bagaimana proses manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan kita sudah membahas manajer. Tentang manajer itu apa aja tadi, ada bagaimana keterampilannya, bagaimana tingkatannya, dan bagaimana manajer itu dibagiankan atas tanggung jawab fungsional dan umumnya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga nantinya ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam memaparkan materi-materi berikutnya. Demikianlah saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan keikhlasan kalian semua untuk menonton video pembelajaran ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.